Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir atas kami. Sebentar kami akan menerima kembali kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajar kami dan mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan serta mengalami kuasa keajaiban dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah ketidakpercayaan menghambat mujizat. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 13 ayat 58 yang berbunyi demikian. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Roh Kudus ingin kita mengerti bahwa tidak ada yang sanggup menghalangi segala berkat Allah, segala yang baik dan yang sempurna itu, kecuali ketidakpercayaan kita. Setiap kali kita mengizinkan Roh Kudus mengambil alih, kita akan menemukan perkara-perkara adikodrati dan ajaib terjadi. Tetapi betapa banyak alasan manusia kita yang perlu disingkirkan terlebih dulu, dan rencana-rencana manusia kita yang perlu dibuang. Apakah yang akan terjadi saat ini jika semua orang percaya kepada Allah? Saya suka pemikiran bahwa Roh Kudus ingin menekankan kebenaran bahwa jika kita mengarahkan diri kita kepada rencananya, Ia ada di sana untuk menyatakan kebenaran tersebut. Berapa banyak di antara kita yang percaya kepada firman Tuhan dan mudah untuk mengutipnya? Misalnya 1 Yohanes 3 ayat 2 yang berkata bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah. Hal yang lebih penting bagi saya adalah mengetahui dengan pasti bahwa saya memang anak Allah, bukan sekedar pengetahuan teori belaka. Ketika sang anak Allah berjalan di dunia ini, Ia dapat dikenali oleh mereka yang melihatnya dan mendengarnya. Sehingga Yohanes 7 ayat 46 berkata, tidak ada orang yang pernah berbicara seperti Dia. Kata-katanya penuh dengan kuasa dan pasti selalu terjadi. Terkadang Anda mengutip, Ia yang berada di dalam saya lebih besar daripada Ia yang berada di dalam dunia ini. Kita mungkin menghafal bunyi dari 1 Yohanes 4 ayat 4 tersebut. Namun saudaraku yang kekasih, betulkah iblis tidak tahan berada di dekat Anda? Benarkah bahwa penyakit harus keluar saat Anda berdoa dan menyentuh seseorang? Anak-anak Allah seharusnya lebih besar daripada segala jenis roh jahat dan sakit penyakit. Beranikah kita berdiri di atas firman Tuhan dengan teguh dan menghadapi realita kesulitan yang menghadang di depan kita? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu ada di dalam firman Allah. Anda lahir dari firman Allah. Berarti benih firman itu sudah ada di dalam Anda. Jadi iman itu pun juga ada di dalam Anda. Di dalam Anda ada kehidupan sang anak Allah, firman hidup itu. Allah mau Anda percaya akan kebenaran yang sangat penting ini. Seorang wanita datang kepada saya dan berkata, saya sudah 16 kali dioperasi dan gendang telinga saya sudah diambil. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk saya? Saya menjawab, Allah belum lupa bagaimana caranya menciptakan gendang telinga. Wanita itu begitu tulinya, sehingga saya rasa ia tidak akan bergeming meskipun ada meriam ditembakkan di dekatnya. Saya mengurapinya dan berdoa meminta kepada Allah untuk memberikan gendang telinga yang baru untuknya. Namun ia tetap tuli. Ia melihat orang-orang lain disembuhkan dan bersuka cita, tetapi ia sendiri belum disembuhkan.
Apakah Allah sudah lupa untuk bermurah hati? Bukankah kuasanya tetap sama dulu kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya? Wanita itu datang kembali di malam berikutnya dan berkata, "Sekarang saya datang dengan iman kepada Allah." Pastikan Anda datang tidak dengan cara yang lain selain percaya saja. Lalu saya berdoa lagi untuknya dan memerintahkan telinganya untuk sembuh di dalam nama Yesus. Ia percaya dan sembuh. Ia berlari kian kemari, melompat-lompat dan bersaksi. Saya melempar sebuah jarum ke lantai dan ia mampu mendengarnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menyembuhkan kasus-kasus yang terburuk sekalipun. Anda yang patah semangat, dengar baik. Serahkanlah segala bebanmu kepadanya. Ia yang akan menguatkan Anda. Pandang dia dengan wajah berseri. Pandang dia sekarang dan percaya saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang begitu ajaib. Tolong kami untuk menghancurkan segala keraguan dan ketidakpercayaan yang ada di hidup kami. Kami sadar bahwa ketidakpercayaan adalah penghalang berkat. Ketidakpercayaan adalah penghalang mujizat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami untuk semakin percaya kepada firman-Mu saja. Roh Kudus, tolong kami untuk terus membaca dan merenungkan perkataan-perkataan-Mu, sehingga iman kami boleh semakin kuat dan bertumbuh, dan rupa Kristus boleh semakin nyata di dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Karena iman kepada Engkau, maka kami cakap menghadapi segala persoalan. Penyakit menyingkir, dosa ditaklukkan, setan diusir, kutuk dan kemiskinan dipatahkan. Nama Yesus dipermuliakan melalui setiap aspek kehidupan kami. Kami sehat, kami diberkati, kami diurapi untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa dalam hidup kami. Kami lebih daripada para pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai Anda sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.